barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ya, malam hari ini di malam keempat Ramadan kita sama-sama bisa hadir di masjid yang mulia dan merangkap sholat Isya berjamaah dan dilaksanakan taklim. Mudah-mudahan sholat Isya kita dan taklim kita meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, alhamdulillah malam hari ini berarti sudah 3 hari kita di bulan Ramadan. Kita bersyukur pada Allah SWT karena tahun ini Allah hadirkan kita di Ramadan. Dalam Quran surat ke-10 ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairul yajma'un." Katakanlah atas karunia Allah dan rahmatnya itu dalam mereka bergembira. Falyafrahu. Ramadan itu mengandung banyak hikmah, banyak faedah, banyak keutamaan dan banyak rahmat Allah. Maka mudah-mudahan kita semua bergembira di Ramadan tahun ini, walaupun mungkin sedang menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Jadi kata kuncinya bifadlillahi wa birahmatihi. Ada fadilah, ada keutamaan dan rahmat Allah. Semoga kita bergembira di bulan Ramadan ini. Mengapa bergembira diri? Ibaratnya sekolah Ramadan ini adalah ajang kita belajar, ajang kita dididik jiwanya. Maka ada 5 kurikulum yang Allah sedang ajari kita semua di Ramadan ini. Dan kurikulumnya ada dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-17. Apa sih kurikulumnya itu? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada 5 tema ajar pendidikan kita selama Ramadan. Jadi kita sama-sama sedang berkompetisi di Ramadan ini, sehingga kita nanti hasilnya tidak sama. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Tetapi ada 5 mata ajar yang sedang kita sama-sama belajar. Ya, tadi kurikulumnya ada di surat ketiga Ali Imran ayat 17. Pertama, as-sabirin. Kita sedang dilatih sabar. Tadi siang, saya kira Bapak Ibu di rumahnya sendiri ada makanan, pasti tidak menyentuh makanan itu. Sabar sampai nunggu maghrib. Ini pendidikan terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu cari kurikulum pendidikan dimanapun, yang termasuk yang paling mahal. Ada satu sekolah di Amerika, itu sekolahnya para raja. 1 bulan kalau dirupiahkan sekitar 1,2 miliar SPP-nya. Itu kurikulum termahal, pendidikan termahal di dunia. Jadi pendidikan termahal pun tidak ada pendidikan yang mengatur kita untuk bisa sabar, untuk bisa jujur, untuk bisa komitmen, untuk bisa berbagi, dan untuk bisa insaf. Tadi kurikulumnya itu hanya di Ramadan. Pertama, as-sabirin. Kita dilatih sabar dalam praktek ini, Pak. Ya, menahan siang hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kenapa kita sabar? Itulah pendidikan yang sedang kita jalani bersama. Maka subhanallah, hanya kurikulum Ramadan yang menyodorkan pembelajaran tentang sabar. Gak ada di sekolah manapun, termasuk di sekolah yang paling mahal di dunia. Maka bersyukur kita hari ini sedang sama-sama belajar sabar. Sudah 3 hari ini kita ada sabar siang hari. Bahkan ibu kalau marah ingat puasa, diajak berantem saat puasa. Itu pelatihannya praktis luar biasa. Maka dalam psikologi sebenarnya habit pembiasaan Ramadan itu terbaik Bapak Ibu. Kadang-kadang nanti kita akan sabar. Baik, 5 tema ini pertama sabar. Yang kedua apa? Jujur. Di siang hari di rumah sendirian, anak gak ada, istri gak ada. Saya kira Bapak tidak mau minum di siang hari itu. Jujur pada diri sendiri minimal. Walaupun anaknya gak kaya. Tapi dulu mungkin waktu anak pernah alami ya, waktu SD di rumah gak ada orang, bapaknya gak ada, punya gak ada, minum, habis itu meludah biar kelihatan kering, pasti puasa. Itu masa kecil dulu, tapi hari ini tidak. Jadi ajaran kedua, wasodikin, diajarin jujur. Yang ketiga, wal qanitin, diajarin komitmen yang meningkat. Saya yakin Bapak Ibu sudah hari ketiga mau keempat, baca Quran yang pasti sudah banyak.
dibandingkan dengan di Ramadan. Sholat malamnya semangat. Ini kalau tidak Ramadan pasti Bapak Ibu sudah pulang semua. Bahkan sholat isanya berapa jam masa? Kalau hari biasa seperti ini penuhnya? Enggak ya? Itu artinya Ramadan mengkondisikan kita untuk rajin, Pak. Kayak gini, mau sabar di hari, nahan lapar dan haus, mau jujur, mau bohong, takut puasanya batal, terkurang pahalanya. Yang ini komitmennya meningkat. Baca Qur'annya jadi semangat, sedekahnya jadi semangat semua. Kenapa? Terkondisikan. Wal munfiqin yang keempat adalah mau berbagi. Sedekahnya jadi mudah. Bahkan kadang-kadang nisab zakatnya dihitung zakatnya di bulan Ramadan, padahal kadang-kadang nisabnya itu tidak Ramadan. Tapi terus semangatnya itu. Wal qanitin yang ketiga, yang keempat adalah wal munfiqin, gemar berbagi, mau berbagi. Dan yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, mereka istighfar di waktu sahur. Maka Ramadan mengajarkan untuk banyak istighfar, insaf. 5 tema kurikulum ini Bapak Ibu, nanti di Ramadan selesai akan ada karakter yang berubah. Perubahannya pada minimal juga berupa 5. Ya, jadi kalau tadi kurikulumnya ada 5 di Ali Imran 17, maka output Ramadan itu nanti juga akan muncul karakter yang bisa kita rasakan 5 juga. 5M. Kalau tadi 5K ya, kesabaran, kejujuran, komitmen, kemauan berbagi, dan keinsafan diri. Ali Imran 17. Sementara hasilnya pribadinya itu ada di Ali Imran 134 dan 135. Minimal akan lahir 5 karakter baik. Pertama, alladzina yunfiquna fi sirrin. Karakter yang terbangun nanti dari kita semua setelah Ramadan selesai adalah mau berbagi di kala lapang dan sepi. Alladzina yunfiquna fi sirrin wa dharra. Kenapa? Ramadan diajari kita untuk mau peduli, mau berbagi. Jadi nanti karakter yang lahir, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fi sirrin itu mau berbagi di kala lapang dan sempit. Kalau saja ini dipahami oleh kita semua yang sudah berkeluarga, maka di rumah itu harusnya mau berbagi. Suami berbagi cerita dengan istrinya, dengan anaknya dan sebagainya. Bapak Ibu, hari ini data di Kementerian Agama, angka perceraian meningkat sangat tinggi. Dan 20% dari perceraian itu adalah gugatan dari perempuan. Dan sedang diteliti oleh beberapa teman-teman dari Fakultas Psikologi UI bahwa ternyata angka perceraian nikah itu di kalangan menengah atas yang sudah mapan, secara ekonomi mapan, usia kisaran 50 sampai 60 tahun. Kenapa mereka bercerai? Dan banyak gugatan dari para wanita. Ini jadi rahasia, tetapi setidaknya secara psikologis berarti ada problem masalah komunikasi. Dari ya, maka Quran ngajarin alladzina yunfiquna fi sirrin. Khitab ayat ini, sasaran ayat ini memang tentang maliyah, tentang harta. Tetapi dalam perspektif keluarga, berbagi itu berbagi kisah, cerita. Bayangkan kalau suami ceritanya kepada orang lain, bukan kepada istri, atau sebaliknya. Makanya Bapak kalau istri lagi berantem sama istri, segera peluk istrinya. Nanti kalau nggak segera cerita di media sosial, jadi viral, gitu ya. Atau istri juga demikian ya. Inilah komunikasi dibangun di Ramadan. Maka alladzina yunfiquna fi sirrin wa dharra, yaitu mau berbagi di lapang dan sempit. Itu M yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha, mampu menahan emosi. Masalah ya. M kedua, mampu menahan emosi. Nanti setelah Ramadan atau sekarang juga sudah mulai kita rasakan, karena Allah sudah ngajarin kita tentang sabar tadi, tentang jujur, tentang komitmen, maka harusnya kita juga bisa mampu menahan emosi. Tadi ya, di keluarga itu seringkali muncul problem, berantem, ribut karena tidak bisa nahan emosi. Sudah sering kita saksikan di media. Ya, ada yang marah sama istrinya sampai bahkan mau sampai dibunuh. Ya, kenapa? Karena tidak mampu menahan emosi. Maka mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih sabar. Emosi itu tidak hanya marah saja. Dalam psikologi ada emosi dasar. Marah, sedih, takut, kecewa, gembira, benci, cemburu adalah emosi dasar manusia. Kenapa Allah turunkan Ramadan setahun sekali itu? Karena Allah akan uji kita dengan emosi. Di surat kedua Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh kan kami coba kalian semuanya dengan rasa takut.
Jadi problem utama kita itu dalam jiwa kita adalah rasa takut atau emosi.